Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 8 subtema 1, muatan pelajaran PPKN untuk kelas 2 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, apakah di rumah kalian memiliki aturan? Bagaimana sikapmu terhadap peraturan yang ada di rumah? Nah, sekarang mari kita perhatikan teks dan gambar berikut. Udin adalah anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Perhatikan gambar yang pertama. Terlihat di sini Udin sedang membantu ibunya untuk mempersiapkan makanan. Udin membantu ibu memasak. Membantu ibu memasak adalah contoh peraturan yang ada di rumah Udin. Perhatikan gambarnya. Setiap kali ingin bepergian, Udin izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Kemudian, Udin menutup dan mengunci pintu rumah. Nah, gambar selanjutnya yaitu ketika Udin naik bus, Udin tidak lupa memakai sabuk pengaman. Perhatikan gambarnya, Udin dan teman-temannya sedang menyeberang jalan raya. Udin menyeberang di jalan raya melalui zebra cross. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Amati gambar di bawah ini. Perhatikan dengan baik. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Ketika membantu ibunya dan ketika membantu ayahnya, Udin selalu berhati-hati. Sekarang amati gambar di bawah ini. Perhatikan gambar pertama, kedua, dan ketiga. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Seperti sarapan pagi dilakukan Udin pukul 6. Berangkat sekolah dilakukan Udin pukul 7. Tidak lupa juga Udin minta izin kepada kedua orang tuanya. Kemudian Udin pulang sekolah pukul 11 siang. Nah, perhatikan gambarnya. Sebelum berangkat sekolah, Udin selalu sarapan terlebih dahulu. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Anak-anak hebat dan cerdas, tahukah kamu bahwa dalam makan atau minum terdapat aturannya? Berikut adalah aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi. Antara lain, yang pertama, ingat mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan, mencuci tangan hingga bersih.
Yang kedelapan, setelah makan, ingat berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, sekarang mari kita amati halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Mari kita cermati gambarnya. Di sini terdapat banyak batu dan kerikil yang berserakan. Mari perhatikan percakapan antara Udin dan Benny. Udin berkata, "Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu." Benny menjawab, "Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri." Anak-anak hebat dan cerdas, kerikil dan batu bisa menusuk kaki ketika kita bermain. Hal ini sangat berbahaya. Maka dari itu, sebelum bermain, perhatikan lingkungan atau keadaan di sekitarnya. Anak-anak hebat dan cerdas, ketika bermain kita juga harus memperhatikan keselamatan diri. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan kita ketika bermain, dan bermain pun menjadi lebih aman. Nah, sekarang perhatikan gambar. Di sini terlihat Udin sedang bermain bersama teman-temannya. Udin dan teman-temannya sedang bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Bagaimana dengan kalian? Apakah sikap kalian ketika bermain dengan teman-teman kalian juga seperti Udin dan teman-temannya? Nah, anak-anak hebat dan cerdas, tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Nah, anak-anak hebat dan cerdas, berikut adalah contoh permainan yang membutuhkan persatuan. Yang pertama adalah kasti, yang kedua bentengan, yang ketiga tarik tambang, dan yang keempat adalah gobak sodor. Tentu kalian bisa mencari contoh yang lainnya. Nah, sekarang mari perhatikan, kita akan belajar persatuan dalam keberagaman. Perbedaan terdapat di sekitar kita. Misalnya, perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Nah, perhatikan di sini Udin sedang bermain bersama teman-temannya. Persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mau bermain dengan semua teman, walaupun terdapat perbedaan. Sikap saling menghargai dan saling menghormati antara teman harus dipelihara agar terwujud persatuan. Nah, sekarang mari kita belajar persatuan dalam kegiatan olahraga. Perhatikan gambar di sini. Udin sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya. Sikap persatuan juga dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga. Untuk memenangkan permainan dalam olahraga,
kekompakan antar pemain dalam satu tim harus dipelihara. Misalnya dalam olahraga sepak bola, sikap tidak mau mengoper bola atau mau mencetak skor sendiri dapat merusak kerjasama tim. Akibatnya, tujuan bersama untuk memenangkan permainan tidak dapat tercapai. Selain bekerja sama, kita juga harus mengembangkan sikap sportif dalam berolahraga. Sikap sportif artinya bersikap jujur dalam bermain, serta menaati peraturan permainan. Dengan memelihara sikap sportif, kita dapat bermain dan berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, berikut adalah contoh kegiatan olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman, yaitu yang pertama bola voli, badminton, tenis meja, sepak bola, berenang, outbound, senam, lari, bersepeda, basket, dan lain-lain. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita lanjutkan dengan belajar persatuan dalam keberagaman agama. Meskipun Udin dan teman-temannya berbeda agama, mereka selalu hidup rukun. Ketika selesai bermain, Udin dan teman-teman hendak minum bersama. Namun sebelum minum, mereka berdoa bersama. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati, merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, berikut adalah contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Yang pertama, untuk kegiatan umat Islam, sholat bersama, mengaji bersama. Yang kedua, kegiatan umat Kristen dan Katolik, seperti berdoa bersama, membaca Alkitab, dan pergi berdoa ke gereja. Kegiatan umat Hindu contohnya yaitu berdoa bersama, kemudian pergi ke pura untuk berdoa bersama. Kemudian yang keempat adalah kegiatan umat Buddha, seperti belajar dengan biksu, berdoa bersama dengan biksu. Kemudian contoh yang kelima adalah kegiatan untuk umat Konghucu, seperti berdoa bersama, merayakan Imlek, dan berdoa di kelenteng. Demikian anak-anak hebat dan cerdas pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.